Tadi Bung Rey panjang lebar menyatakan, cuma saya simpulkan satu, saya konfirmasi dulu ke Bung Rey. Artinya yang Bung Rey mau sampaikan, ini apapun korupsinya, satu tujuannya cuma mau ganti pemain, itu aja. Ya, kurang lebih begitu saya kira ya. Ada yang mau jawab? Silakan Bung Hendarsam. Tadi itu ada satu kalimat yang dikatakan oleh Bang Rey tadi kan. Saya nggak tahu ini akan kedepannya akan gimana. Kan gitu kan. Artinya beliau juga nggak tahu apakah ini akan ada pemain baru mengganti pemain baru atau tidak. Masih dugaan karena ya merujuk kepada data empirik sebelumnya. Di periode-periode sebelumnya. Itu yang dijadikan acuan oleh beliau. Sebelumnya itu di rejimnya Pak Jokowi maksudnya kan? Semuanya ke belakang lah ya kan. Udahlah, semua ada di situ. Itu ada di situ tuh. Nih orangnya juga ya. Nah, tapi saya perlu penjelasan dulu. Artinya pengganti pemain dari sebelumnya orangnya Pak Jokowi. Enggak. Maksud saya itu Pak Prabowo gitu. Iya. Bisa saja begitu. Bisa begitu, oke. Kan Bung Aiman ya. Kita dulu diskusi di sini sehingga saya soal Bang Rey. Tunggu dulu. Karena saya ditanya oleh Bung Aiman ya kan. Apa gua orang kita kan dulu sebelumnya kita diskusi di sini soal pagar bambu kan. Enggak. Pagar laut. Pagar bambu. Yang ditanyakan Bung saya Yanuar dulu. sudah menyebutkan dan memberikan indikasi. Saya khawatir kata Bung Yanuar yang terjadi sebetulnya hanya pergantian orang. Oke. Faktanya sekarang Bung, yang jadi tersangka cuma kepala desa. Oke. Setelah itu apa? Kan belum. Mana macannya? Belum dong. Sabar dong. Di podium. Nanti kalau muncul Cuma lagi. Cuma sampai kepala desa. Nanti kalau muncul setelah yang lain, malu sendiri loh. Lalu sudah kalau muncul tersangka yang lain, malu sendiri loh. ATR BPN mengatakan, nggak ada masalah. Malu sendiri loh nanti. Disebut juga oleh KKP, nggak ada masalah. Kan? Anda meyakini hanya pasti berhenti di kepala desa. Lu ada depan mata kita kasusnya. Melebar kemana-mana. Pertamina juga seperti itu. Indonesia. Ternyata cuma kepala desa yang kena. Mana macannya? Nah, nanti kalau omongan ini... Ketinggal tuh di podium macan. Bung Aiman, nanti kalau omongan ini ya kan, ini kan jadi apa namanya? Yang mana nih? Jadi rekaman masalah ini. Ternyata muncul kemudian tersangka-tersangka lain sampai ke atas. Yang mana? Yang malu sendiri. Kasus ya pagar laut. Alhamdulillah kalau begitu. Ya seperti itu. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Itu kan sama Bung Hendarsam. Mazhabnya Ray Rengkuti ini mazhab khawatir dan mazhab pesimisme. Iya. Mazhabnya itu. Saya ya udah kan, khawatir. bukan optimis. Pak Prabowo gitu pidato soal kita maafkan koruptor. Saya katakan 270 udah kemana-mana omongannya. Lalu beliau ralat. Ada efektifnya lah apa omongan kita ini kan. Nah, kita concern ke masalah itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang kita bisa secara psikologis masyarakat. Kalau kita melihat kasus ini, waduh gila ini, liga korupsi segala macam, itu kita jadi down. Ternyata seburuk Indonesia itu. Tapi kalau kita mau lihat ini sebenarnya adalah titik terang. Karena ini dibongkar pada saat ini. Yang sebenarnya sudah terjadi selama ini nggak bisa dibongkar. Nah ini sebenarnya bukan Indonesia gelap, Indonesia terang. Karena semua bisa dibongkar pada saat ini di zaman pemerintah Pak Prabowo. Itu masalahnya. Angle-nya itu yang salah. Gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba Ahok muncul, saya begini. Lu telat. Anda telat. Kejagung udah periksa semuanya. Udah tetapkan 9 tersangka. Ya kan? Habis itu dari Dirut Pertamina sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk dilakukan audit, untuk dilakukan penyidikan, untuk dilakukan penyelidikan. Nah, di zaman sebelumnya kan tidak. Nah, kalau kita mau tarik lagi, ini masalah undang-undang di masalah korporasi, ya kan? Penyidik itu, ya, Kejaksaan Agung itu bukan azasnya itu adalah ya kan, follow the evidence, bukan follow the suspect. Saya kasih tahu, follow the evidence itu apa? Ada barang buktinya. Ada dugaan tindak pidana dicari. Kemudian baru larinya ke siapa? Oh ini tersangkanya. Oh ini tersangkanya. Kalau Bang Ray Rengkuti, dia follow the suspect. Dia tunjuk Erick Thohir, baru dicari tindak pidananya. Ini yang zolim.
Ini yang berbahaya. Kalau beliau ini jadi aparat penegak hukum, dia incer orangnya, diada-adakan tindak pidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi disclaimer, saya tidak membela Erick Thohir, saya tidak membela siapa-siapa di situ. Kalau memang follow the evidence, ya kan, barang bukti itu dari bawah itu bisa menyusur sampai ke atas, monggo lakukan. Kita dukung sepenuhnya. Tapi prinsipnya follow the evidence. Barang buktinya ada, alat buktinya ada, mencukupi ke arah sana. Dan itu akan dilakukan. Akan dilakukan. Ya, okay. Pasti. Dan saya pribadi dengan lisan kita ini sudah bentuk nih pembasmi hama-hama di BUMN terutama. Kita sudah. Kita ini siapa maksudnya? Ya, saya dan teman-teman di lisan, Ini di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan. Kita udah sisir ini semuanya, dan mohon maaf kalau nanti ada irisan ke teman-teman yang lain, terutama yang di luar pemerintahan, ya monggo, saya nggak nyisir sebenarnya. Cuman karena apa? Ke sini maksudnya apa? Enggak, ini masalahnya kan masalahnya bukan ke Ahok. Di luar pemerintahan. No. Saya nggak ngomongin Ahok. Okay. Karena kita prinsipnya follow the evidence. Barang alat buktinya ada, ya kan? Ini larinya kemana sih kita nggak tahu. Oke. Bisa jadi juga dan itu mungkin pasti dituntaskan. Bisa jadi mungkin ke pemerintahan ke dalam, bisa jadi keluar pemerintahan. Betul. Nah, tapi kita harus fair dengan itu. Betul. Ujian pertamanya adalah kasus Pertamina ini. Ya kan? Follow the evidence. Ya. Buktinya akan diikuti dan akan membongkar. Bung Hendarsam tadi mengatakan dia udah bentuk organisasinya. Ya kan? Untuk mengejar mereka yang dianggap melakukan tindak pidana. Sampai raja-raja kecil itu ya, kita udah tahu. Makanya saya mengatakan alat ujinya nanti adalah kasus Pertamina ini. Sejauh apa ia akan merengsek sesuai dengan alat bukti yang disebutkan itu tadi kan. Itu satu. Nah, yang kedua, saya perlu klarifikasi. Saya tidak menyebut Erick Thohir sebagai bagian dari peristiwa ini. Saya mau mengatakan ini korupsi di Indonesia itu umumnya berjamaah. Bisa berjamaah secara horizontal, tapi juga bisa berjamaah secara vertikal. Nah, kalau melihat umumnya di kita, dengan uang sebegitu besar, itu selalu ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, tolong dong, kejaksaan tidak hanya berhenti di sini, tapi itu tadi, mungkin dengan barang bukti yang ada, bisa menyasar ke arah yang lebih tinggi, lebih atas, dan seterusnya. Itu yang saya sebut. Di situ ada menteri, yaitu tentu ada Erick Thohir. Tapi di atas menteri itu juga ada presiden. Sebab siapa sih yang butuh uang sampai 1.000 triliun alias 110 triliun ya per kepala selama 5 tahun? Bukan politisi, bukan siapa-siapa loh mereka. Itu yang kedua. Maksudnya uang ini Anda mencurigai bisa jadi ke presiden saat itu 2018-2023. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan uang besar itu selalu berkaitan dengan peristiwa politik. Oke. Nah, oleh karena itu perlu dilacak, dan ini kan yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya. Nah, kalau rezim Prabowo ini mau melakukan itu baru good, baru bagus. Tapi yang ketiga saya apresiasi Bung Hendarsam karena selalu membuat perbandingan antara rezim pemerintahan Prabowo dengan rezim sebelumnya, di mana sebelumnya itu namanya Pak Jokowi, yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Artinya diadu-adu ini kita. Pak Hendarsam mau mengatakan di rezimnya Prabowo ini dilakukan apa yang tidak dilakukan oleh rezimnya Jokowi sebelumnya. Omongan orang medsos ini. Nah, kira-kira begitu yang mau disebutkan oleh Bung Hendarsam. Bukan kelasnya